memahami apa yang disampaikan oleh Bupati Meranti, ya, dan kita apresiasi tentunya Bapak Bupati, eh, niatnya tentunya baik, ya. Bagaimana beliau sebagai kepala daerah berupaya untuk memperjuangkan yang terbaik untuk daerahnya, untuk masyarakat di daerahnya. Kekayaan alam yang ada di daerah tersebut tentunya diharapkan bisa mensejahterakan di daerah tersebut. Nah, sayangnya memang apa yang disampaikan, forum yang dimanfaatkan oleh Bapak Bupati itu menurut saya tidak tepat, ya. Eh, Ketidaksesuaian atau berbeda pandangan, berbeda pendapat itu kan wajar-wajar saja, ya. Dan apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak di daerah Kabupaten Meranti yang menjadi tanggung jawab dari Bapak Bupati. Tetapi kan ada cara-cara lain yang bisa dipergunakan, ya. Saya kira sangat terbuka untuk menyampaikan keberatan atau permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh Bapak Bupati, ya. Eh, kalau kita bicara tentang dana bagi hasil, ya, dana bagi hasil ini kan sudah berlangsung sedemikian lama, ya, dan formulanya juga sudah ada, sudah sangat jelas saya kira di dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Dan oleh karena itu, kalau seandainya ada permasalahan di dalam perhitungannya, itu tentunya seharusnya sangat mudah untuk didialogkan dengan lembaga atau instansi yang terkait, ya. Dalam hal ini bisa dengan Kementerian Daerah, ya, Kementerian Keuangan, ya, itu saya kira bisa didialogkan. Baik, Pak Peter. Lantas cara yang seperti apa nih, Pak, yang sepertinya lebih tepat begitu ya? Karena kalau kita lihat katanya Pak Muhammad Adil ini mengatakan sudah melakukan surat menyurat terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan sebanyak 3 kali, namun belum ada jawaban yang pas gitu menurut Pak Adil. Bagaimana tanggapan Anda, Bapak? Ya, namanya kita berupaya ya, memang tidak mudah, ya. Apalagi ini kan kita tahu ini kan sebuah ketentuan yang sudah eh, baku, ya, yang sudah berjalan demikian lama, ya. Tentunya untuk melakukan proses perubahan itu ya tidak cukup mungkin dengan satu surat dua surat, Mbak Bunga, ya. Mungkin kita juga harus melakukan pendekatan-pendekatan yang secara langsung, ya. Kita tahu kan Bapak Bupati kan sering juga ke Jakarta, ya, sering berdialog juga dengan baik itu dengan Kementerian Daerah, ya, maupun juga Kementerian Keuangan atau juga Kementerian SDM, ya, yang mungkin bisa menjadi partner dialog atau juga bahkan yang utama lagi kan ada DPR, ya, yang bisa diajak dialog, ya. Surat memang sangat sulit kita berharap, ya, untuk mengubah sebuah ketentuan yang baku yang sudah berjalan sedemikian lama, ya. Kalau kita menganggap ada hal yang tidak pas di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku, ya tidak mungkin kita hanya mengubahnya dengan selembar surat. Apalagi ketentuan ini kan berlaku tidak hanya untuk satu daerah, berlaku untuk semua daerah, eh, yang tentunya mereka merasakan hal yang sama. Nah, satu lagi Mbak Bunga, kita juga tahu bahwasanya daerah itu memiliki asosiasi, Ya. asosiasi pemerintah kabupaten kota. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan, ya. Jangan hanya bersuara, kalau menurut saya, bersuara dari satu satu daerah akan lebih kuat kalau Mhm. suara ini disampaikan mewakili banyak daerah, ya. Jadi keresahan atau usulan-usulan yang mungkin perlu disampaikan itu kalau kita melalui jalur-jalur yang saya kira lebih kuat seperti menggunakan asosiasi, kemudian menggunakan lembaga DPR, saya kira itu menjadi lebih mudah untuk mengkomunikasikan. Peter, lantas apa solusinya nih menurut Anda agar kisruh daerah dan juga pusat ini tidak berlanjut lagi di kemudian hari? Iya, salah satu mungkin hikmah ya dari protes yang disampaikan oleh Bapak Bupati Meranti, ya saya kira adalah pemerintah perlu lebih terbuka terhadap perhitungan baik itu DBH, ya, juga
perhitungan DAU yang sehingga agar masyarakat di daerah, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah yang memiliki kekayaan alam, yang memiliki apa yang bisa dibagi hasilkan, itu memiliki kejelasan. Ya. Kalau mereka tidak memiliki pemahaman yang sama, ya, memunculkan kecurigaan-kecurigaan, eh, ini kan sesuatu yang tidak baik, ya. Letupan-letupan seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Meranti ini bisa berbahaya, ya. Nah, ini saya kira, tapi kalau dilihat dari proses yang sudah berjalan sekarang ini, di mana pemerintah sudah menindaklanjuti, sudah melakukan pertemuan, baik itu antara kementerian maupun juga dengan daerah, saya kira pemerintah menyadari bahwasanya memang dibutuhkan sebuah keterbukaan, dan keterbukaan ini harus ditindaklanjuti, ya, tidak hanya dengan Kabupaten Meranti, tetapi juga dengan daerah-daerah lain, agar supaya sangat jelas bagaimana perhitungan itu dilakukan dan sejauh mana yang hasil perhitungan itu benar-benar direalisasikan dalam bentuk transfer dari pusat ke daerah. Baik, Pak Peter, ini tanggapan Anda, apakah aksi lantang yang telah dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, Bapak Muhammad Adil, apakah ini akan men-trigger begitu ya kepada kepala-kepala daerah yang lain yang juga memiliki sumber daya alam lain juga di daerahnya? Tergantung dengan respons dari pemerintah, Mbak Bunga. Mhm. Ya. Kalau respon dari pemerintah itu positif, seperti yang saya sampaikan tadi, menindaklanjutinya dengan keterbukaan, ya, menindaklanjutinya dengan kejelasan bagaimana perhitungannya, bagaimana formulanya, bagaimana perhitungannya, bagaimana realisasinya, semuanya itu dibuka tuntas, disampaikan kepada semua daerah-daerah, tidak hanya kepada Meranti, tetapi juga daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan alam. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Bupati Meranti tidak akan men-trigger, memunculkan suara-suara yang sama dari daerah lain. Ya, makanya saya sebutkan kita mengapresiasi dari Bupati Meranti, walaupun kita tidak sesuai, ya, tidak sependapat dengan caranya, tetapi kita ambil hikmahnya, kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Bupati Meranti. Saya kira bisa menjadi sebuah titik awal bagaimana pemerintah mengkomunikasikan secara lebih jelas, lebih terbuka kepada daerah-daerah yang memiliki kekayaan alam dan memiliki hak atas dana bagi hasil.